Tawangmangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tawangmangu menjadi salah satu objek wisata favorit karena daerahnya yang sangat sejuk dan terletak di lereng barat Gunung Lawu. Adapun objek wisata yang terkenal di Tawangmangu adalah Grojogan Sewu. Adanya Grojogan Sewu ini membuat banyak masyarakat berprofesi sebagai pedagang. Tetapi, semenjak adanya pandemi COVID-19, membuat pedagang menjadi gulung tikar untuk sementara karena ditutupnya tempat wisata di kawasan Tawangmangu pada objek wisata Grojogan Sewu. Adanya kebijakan pemerintah yaitu stay at home membuat para pedagang hanya bisa menjalankan aktivitasnya di rumah saja. Hal ini sangat berpengaruh kepada sosial ekonomi para pedagang yang mana mereka mendapatkan penghasilan dari berdagang. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan datanya memiliki beberapa cara, yakni wawancara secara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan triangulasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, yang dilakukan di daerah wisata Tawangmangu, khususnya Grojogan Sewu, kami melaksanakan penelitian sekitar September sampai November. Hasil dan pembahasan. Kami menggunakan teori fungsionalisme Stockott-Parson, yakni 4 fungsi, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latent pattern. Berikut adalah penjabaran dan pengaplikasian teori agil dalam kehidupan pedagang. Yang pertama yaitu adalah adaptation. Suatu sistem juga harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga harus dapat menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Berdasarkan hasil penelitian, pada masa pandemi COVID-19, para pedagang sudah beradaptasi dengan adanya kondisi new normal dan kebijakan social distancing. Namun, teori adaptasi ini belum sepenuhnya didukung dikarenakan masih banyak ditemui pedagang yang tidak melaksanakan fungsi ini, dengan salah satunya yaitu berjualan di keramaian dan kurang patuhnya pedagang mematuhi aturan protokol kesehatan. Goal attainment. Sebuah sistem harus memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya. Berdasarkan hasil penelitian, pada masa pandemi COVID-19, pedagang kaki lima belum mendukung fungsi dari goal attainment terlihat dari beberapa pedagang yang melanggar aturan protokol kesehatan sehingga berdampak pada tujuan pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19 tidak berjalan dengan baik. Integration. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian menjadi komponennya. Sistem harus mengelola antar hubungan fungsi-fungsi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, pada masa pandemi COVID-19, pedagang kaki lima belum menerapkan fungsi ini, di mana terlihat bahwa adaptation dan goal attainment yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh para pedagang. Latensi. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Untuk itu, pemerintah terutama pemegang kebijakan wilayah Tawangmangu harus melakukan pendekatan baik berupa material maupun non-material kepada masyarakat, terutama kepada pedagang sekitaran wisata Tawangmangu yang terkena imbasnya akibat pandemi COVID-19 ini. Waalaikumsalam Mas Arya nggih. Jadi gini Mas Arya, untuk masa sebelum pandemik kita berjalan normal kan, itu tingkat kunjungan benar-benar ya normal. Kalau saya bilang normal itu setiap hari kisaran angka 300-an, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu itu kisaran 2-3 ribuan. Itu kondisi seperti itu masih di bawah kapasitas yang kita mampu, karena kita pernah tackle itu untuk yang paling ramai itu satu hari di atas 15.000 orang gitu.
Nah, terus untuk masa pandemik kan kemarin itu kita sempat tutup ya, karena kan memang anjuran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memang belum diperkenankan untuk buka. Jadi memang kita tutup total dan imbas yang paling terkena tetap masyarakat sekitar. Otomatis tidak bisa berjualan, tidak bisa mencari nafkah, padahal banyak di antara masyarakat itu yang tergantung dari terbukanya Grojogan Sewu. Itu pada masa pandemik, jadi memang benar-benar tutup ya. Terus setelah itu ada masa new normal yang pertama. Untuk buka pertama waktu itu memang antusiasnya ya masih menggebu-gebu. Jadi kita bisa menyamai angka sebelum pandemik. Cuman itu kan kita ada dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memang kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Jadi seperempat dari kapasitas. Nah, sedangkan untuk kapasitas kita, sekali lagi saya bilang, kita kan posisinya di hutan ini. Kita di hutan dengan lahan di atas 20 hektar. Otomatis kan sebenarnya kita mampu untuk menampung banyak orang. Cuman memang pada saat itu serame-ramenya masa new normal itu jauh di bawah seperempat kapasitas yang bisa kami tampung itu. Nah, jadi kita masih bisa beroperasional, sedang untuk pedagang sudah mulai bisa operasi dan dengan protokol kesehatan tentunya yang dianjurkan dari pemerintah. Dan alhamdulillah pertama kali setelah itu new normal yang pertama kemarin sempat ditutup lagi, tapi hanya beberapa saat. Setelah itu boleh dibuka, tapi untuk uji coba. Nanti ada pemeriksaan, kemarin ada pemeriksaan dari kabupaten, dari dinas kesehatan seperti itu, dan kita dirasa bisa untuk menerima tamu pada masa new normal yang kedua. Tapi dengan sistem uji coba buka, itu alhamdulillah sampai sekarang aman, dan intinya tidak ada klaster dari pariwisata. Jadi alhamdulillah dari sisi itu kita juga dapat poin, karena paling tidak sebelum kita buka memang untuk karyawan itu semua sudah divaksin yang kedua, dan pedagang malah lebih utama. Jadi semua yang berkecimpung di Grojogan Sewu memang sudah divaksin yang kedua, karena kalau memang belum vaksin memang belum bisa masuk ya untuk pedagang dan untuk karyawan. Selanjutnya untuk tamu itu ada protokol kesehatan yang memang harus dipatuhi, seperti pakai masker, seperti cuci tangan atau hand sanitizer, dilarang berkerumun seperti itu kan. Itu memang benar-benar itu kita siapkan semua, jangan sampai nanti ada klaster dari pariwisata. Nah, setelah itu Mas, jadi tingkat pengunjung akhir-akhir ini untuk new normal yang terakhir itu seperti yang saya bilang, seperti saya bilang di new normal yang pertama tadi, tingkat kunjungan imbang. Kemarin sempat di bawahnya jauh, tapi sekarang sudah mulai imbang lagi. Tapi sekarang benar-benar untuk masalah protokol kesehatan memang tidak boleh kita lalaikan. Memang benar-benar harus kita jalankan. Terus sekarang ada aplikasi dari pemerintah, aplikasi Peduli Lindungi, dan kita juga harus pakai CHSE. Nah, di situ karena kondisinya kami itu kebanyakan itu pengunjung itu dari desa yang ada yang tidak punya HP gitu. Itu utamanya memang harus ada aplikasi Peduli Lindungi. Kemarin sudah kita daftarkan, kita tinggal menunggu pengecekan dari pemerintah. Itu setelah itu nanti kalau memang tidak punya HP, paling tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Tapi kalau memang ternyata itu ketinggalan atau gimana, tetap kita
cek suhu tubuh. Jadi semua yang berpotensi sekiranya itu untuk penyebaran COVID memang benar-benar kita cegah dari awal, Mas. Memang benar-benar kita cegah dari awal sesuai anjuran dari pemerintah, anjuran dari Dinas Kesehatan. Demikian, mungkin jika ada yang kurang jenengan bisa tanya-tanya langsung ya. Ngoten, terima kasih. Dino minggu sing tak tunggu.